Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat ketemu kembali ya dalam pembelajaran kita seperti biasa tematik ya anak-anak ya. Nah, seperti biasa ya kita masih berbicara tentang hidup hidup bersih ya. Kita masuk ke subtema 2. Subtema 2 ya. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 3 ya. Kita masuk langsung ke pembelajaran 3 saja ya anak-anak ya. Nah, yang sudah Miss Lince jelaskan sebelumnya bahwa kita itu harus memperhatikan hidup sehat di rumah, di lingkungan, dan juga di sekolah ya. Di mana saja kita harus eh, membiasakan hidup bersih sehingga hidup kita menjadi sehat ya. Oke anak-anak ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke ya. Miss yakin semua kepada anak-anak kita bahwa anak-anak yang ada di rumah pasti kalian menjaga tentang kesehatan tubuh ya, kebersihan rumah dan dimanapun anak-anak berada ya. Oke, baiklah anak-anakku, mari simak baik-baik di sini pembelajaran tematik kita untuk hari ini. Ayo, nih kita melihat ada apa di sini. Ayo membaca ya. Miss mau ajak anak-anak di sini ya. Judulnya adalah membuang sampah. Seperti yang sudah pernah dinyanyikan oleh anak-anak ya. Sampai ada lagunya. Kenapa ya ada lagunya ya? Supaya anak-anak selalu ingat bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya ya. Tidak boleh di mana saja kita berada. Kalau kita makan sesuatu, buanglah sampah pada tempatnya ya. Nih, mari kita simak baik-baik. Nina akan makan pisang. Nina membuang kulit pisang ke tempat sampah berwarna kuning. Mana warna kuning? Nah, ini dia ya. Kenapa dia membuang sampah ke warna kuning? Kenapa tidak yang warna biru? Mari kita lihat. Ada di sini penjelasannya. Di halaman sekolah terdapat dua tempat sampah. Ada dua ya anak-anak ya. Warna biru dan warna kuning. Tempat sampah kuning bertuliskan sampah organik. Nah, ya warna kuning bertuliskan sampah organik. Kemudian tempat sampah biru bertuliskan sampah anorganik. Wow, apa itu organik dan anorganik, Miss? Anak-anak baru dengar ini kata-kata ini? Nah, ya. Nah, di sini katanya di halaman sekolah ada dua tempat sampah. Ya, sampah organik dan anorganik. Anak-anak mau tahu apa itu organik dan anorganik? Nah, yuk kita cari tahu dan anak-anak harus tahu ya. Karena ini memiliki perbedaan ya. Perbedaan organik dan anorganik ya. Mari perhatikan baik-baik. Baiklah anak-anakku, tadi sudah ada ya di slide kedua itu tentang organik dan anorganik atau non-organik itu sama ya. Sampah organik dan sampah non-organik. Nah, kita ayo mencari tahu. Perhatikan di sini. Sampah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Simak baik-baik ya. Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik adalah sisa makanan dan kertas. Nah, ini sisa makanan nih ya. Tapi lihat lagi di sini nih ya. Sedangkan sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa sampah non-organik? Contohnya adalah plastik dan logam. Nah, ya. Jadi, itu adalah pengertian dari sampah organik dan sampah non-organik ya. Atau yang dibilang sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari alam. Ya, anak-anak ya. Sedangkan sampah non-organik itu adalah sampah buatan manusia ya. Seperti plastik. Plastik kan buatan manusia, ya kan? Nah, ya kan anak-anak ya. Logam juga buatan manusia. Jadi tadi Miss sudah katakan bahwa sampah organik adalah sampah yang dari alam ya. Dan sampah non-organik itu adalah sampah buatan manusia. Contohnya apa? Plastik,
logam, kaca. Nah, itu yang disebut sampah non-organik ya. Kemudian apa tujuannya dibagi menjadi dua? Ada di bawah. Ayo kita lihat. Pembagian ini bertujuan agar sampah mudah didaur ulang. Didaur ulang itu diolah kembali maksudnya, anak-anak ya. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Nah, ya jadi dia tidak sia-sia dia dibuang, ada fungsinya ya. Tadi sudah disebutkan sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Contohnya nih sisa makanan kita. Kita buang ya dan itu bisa didaur ulang menjadi pupuk ya. Sedangkan sampah non organik dapat didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya nih, misalkan anak-anak habis minum aqua gelas, terus kita buang ke tempat yang sudah ada tulisan non organik. Nah, nanti ada orang yang akan mengambilnya. Nah, dari aqua gelas yang sudah kita buang itu akan didaur ulang kembali, Nak. Sehingga nanti orang yang ahlinya mereka akan daur ulang menghasilkan sesuatu kreasi yang bagus ya. Sehingga pernah kita lihat ya vas bunga dari botol aqua. Nah, itulah yang disebut bisa didaur ulang ya. Daur ulang itu artinya bisa diolah kembali sehingga menghasilkan benda yang bermanfaat. Oke, anak-anak paham ya? Itu sampah organik dan non-organik ya. Miss ulangi ya, sampah organik itu dia berasal dari alam. Contohnya apa? Nah, tadi itu sini dia makan kulit pisang. Dia buang kemana? Nah, seperti itu ya kan? Oke, anak-anak mengerti ya? Oke ya. Paham ya di sini organik dan non-organik. Kalau organik itu sampah yang berasal dari alam ya. Contohnya apa lagi? Daun. Nah, bisa nggak manusia bikin daun? Nggak bisa ya. Nah, itu adalah contoh yang dari alam yaitu daun. Terus apa lagi? Kulit jeruk. Nah, itu yang berasal dari alam ya. Kalau sampah buatan itu yang buatan manusia, contohnya kaca. Nah, kaca kan manusia yang buat. Nah, itu masuk ke dalam sampah non-organik ya. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Oke, kita lanjut kembali ya. Oke semuanya. Nah, tadi sudah Miss Dinja jelaskan apa itu organik, apa itu non-organik ya. Non-organik atau anorganik itu sama saja. Nah, sekarang Miss mau mengasah nih, mengasah kejelian anak-anak, mengasah kecepatan, ketangkasan anak-anak. Nih, kita ada teka-teki lagi nih. Tuliskan nama-nama benda pada kelompok yang tepat di bawah ini. Coba nanti anak-anak perhatikan. Ini ada yang menurun, ada yang mendatar ya. Nah, kata-kata yang ada di sini masukkan bagiannya kemana saja. Kemana? Apakah dia sampah organik atau dia sampah non-organik? Contohnya, Miss kasih contoh ya anak-anak ya. Ini buah. Nah, buah ini dia kalau sudah selesai kita makan, sampahnya kemana? Organik atau non-organik? Nah, ya anak-anak ya, tulis nanti di sini. Paham? Paham ya anak-anak semua ya? Oke ya. Ini ada berapa nih? Ada 5. Oke anak-anak, ini adalah tugas anak-anak hari ini ya. Nah ya, mungkin nanti ada yang bertanya, Miss ininya dibikin tidak? Tidak usah. Ininya saja ya. Tuliskan nama-nama benda, ini ditulis, kemudian ininya organik dan non-organiknya dibuat saja. Ya anak-anak ya, berarti nanti kalian harus perhatikan menurun dan mendatarnya. Paham? Paham ya? Oke ya, mengerti anak-anak semua ya? Oke, pinter semuanya. Oke, kita lanjut kembali. Oh ya, ini dikerjakan di buku PS tematik. Oke ya, pinter. Kita lanjut kembali. Oke semuanya, mungkin anak-anak bingung kok tiba-tiba ada gambar ini ya. Padahal kan tadi Miss menjelaskan organik dan non-organik Miss, kenapa tiba-tiba ada seperti ini? Oke, baik anak-anak semuanya ya. Perhatikan, di sini Miss akan menjelaskan kembali tentang yang disebut sudut ya. Karena PR yang Miss berikan kenapa itu
masih ada beberapa ya anak-anak yang mungkin anak-anak juga masih bingung ya. Nah, perhatikan di sini, ini adalah yang disebut apa nih? Kita lihat dulu nih. Kemarin Miss sudah menjelaskan apa yang disebut dengan ruas garis ya. Banyaknya sisi pada bangun ini ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti ya ini di buku anak-anak nih yang halaman 22 ya. Ini sisinya ada 12 ya. Lalu kemudian bagaimana dengan banyak sudutnya? Banyak sudutnya pada bangun di sini ya. Sudut pengertian dari sudut itu adalah dua buah garis yang saling bertemu ya. Ada berapa di sini sudutnya? Perhatikan anak-anak ya. Sudutnya di sini kita hitung ini 1 ya, ini 1. Ini 2 ya, 2. Nah, ini sudut Nak. Ini dia sudut ya, karena dia ada dua buah garis yang saling bertemu. Nah, ini kita sebut sudut. Berarti ini kita hitung ya. Paham anak-anak? Ini kita hitung sudutnya ya. Berarti tadi ada berapa? 1, 2, nih yang C nih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, jadi ya banyak sudut pada gambar ini adalah 12 ya. Oke, anak-anak paham? Oke ya. Kemudian bagaimana dengan titik sudutnya? Sama saja ya, titik sudutnya ini sama dengan banyaknya sudut ya. Tadi banyaknya sudut berapa? 12. Berarti titik sudutnya juga 12 ya. Paham semuanya? Oke ya. Nah, diingat kembali, ini dia kan ada dua buah garis yang saling bertemu. Berarti dia sudah membentuk sudut. Nah, ini kita hitung anak-anak. Oke, paham ya? Oke ya. Jadi, biar nanti anak-anak ingat ya anak-anak ya, bahwa jika bertemu dua buah garis, ini akan dia membentuk sudut. Paham? Oke ya, jadi semua sudah mengerti ya penjelasan tentang apa yang disebut dengan sudut dan titik sudut ya. Oke, baik anak-anak semuanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pembelajaran 3, semoga anak-anak semua mudah memahaminya ya. Miss Linca selalu berharap anak-anak kelas 2 ya selalu semangat nak ya. Tetap kalian semangat, jangan ada kata bosan ya. Dan apalagi nanti anak-anak akan mengadakan PAS, penilaian akhir semester ya. Di situ anak-anak akan tahu bahwa kita akan mengadakan ujian. Jadi kalau anak-anak ada waktu yang senggang, waktu yang sedikit ada santai, kalian buka kembali tema 1 ya, kalian anak-anak baca kembali latihan-latihan soalnya. Oke semuanya ya. Jangan banyak bermain ya nak ya. Oke, baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince ya untuk pembelajaran 3 hari ini. Ya, Miss Lince ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selalu tetap semangat. Tuhan memberkati. Selamat pagi.